Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga karena keduanya lah langkah kaki kita mudah digerakkan ke tempat ini untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Untuk itu, mari kita wujudkan bentuk syukur terbaik itu dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengilustrasikan makna takwa dengan permisalan berhati-hati dalam menjalankan hidup sebagai berikut. Pernahkah engkau melewati suatu jalan dan engkau melewati jalan itu penuh dengan duri? Bagaimana tindakanmu untuk melewatinya? Orang itu menjawab, apabila aku melihat duri, maka aku menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkahi duri-duri itu, atau aku mundur. Abu Hurairah cepat berkata, itulah dia takwa. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Para hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, marilah kita juga berselawat dan salam untuk baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, atas segala perjuangan dan uswatun hasanahnya, sehingga kita bisa merasakan manisnya Islam dan mengetahui role model menjadi pribadi yang baik. Coba bayangkan, bila beliau tidak dengan gigih berjuang menyampaikan Islam dan mencontohkan pribadi yang begitu mulia, tentu hari ini kita pasti berada dalam kegelapan dan tidak memiliki patokan dalam membentuk pribadi yang mulia. Para hadirin yang dirahmati Allah, ada dua nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu dominan. Kedua nama Allah yang dimaksud adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Salah satu bukti bagaimana nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu begitu dominan terwujud dalam surat Al-Fatihah ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Fatihah ayat 1. Apalagi dalam ajaran Islam, lafaz basmalah itu didorong untuk digunakan dalam mengawali beragam amalan kita. Tentu di dalamnya ada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lalu pertanyaannya berikutnya, apa sih hikmah dari kedua nama tersebut sehingga begitu dominan dalam praktek berislam kita? Para hadirin yang dirahmati Allah, keduanya memiliki akar kata yang sama dalam bahasa Arab. Sama-sama memiliki akar yang sama dengan kata rahmat yang berarti kasih sayang. Untuk itu, Quraisy Shihab dalam bukunya Al-Asma Al-Husna mengenal nama-nama Allah lebih menjelaskan bahwa dua kata seakar bila berbeda timbangan pasti mempunyai perbedaan makna. Kata Ar-Rahman memiliki timbangan kata fa'lan dan biasanya menunjukkan kesempurnaan dan kesementaraan. Sedangkan Ar-Rahim memiliki timbangan kata fa'il yang biasanya menunjukkan kesinambungan dan kemantapan. Para hadirin yang dirahmati Allah,
Sepenggal paparan yang menjelaskan tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebelumnya seharusnya mendorong kepada kita untuk lebih bersyukur lagi, di mana kita seorang mukmin itu punya kesempatan lebih dalam meraih kasih sayangnya Allah. Selain mendapatkan Rahman yang sempurna, namun sebentar di dunia ini, seorang mukmin juga berkesempatan mendapatkan Rahim, mendapatkan Rahim yang nikmatnya mantap dan langgeng di akhirat kala itu. Untuk itu, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah agar nikmatnya dijaga dan ditambahkan pada kita. Sebagai firman-Nya Allah di Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Para hadirin yang dirahmati Allah, kami sekali lagi mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan terus wujud syukur kita kepada Allah. Caranya dengan selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Apalagi tadi, seorang mukmin memiliki dua kesempatan, meraih Ar-Rahman-Nya Allah di dunia dan Ar-Rahim-Nya Allah yang langgeng di akhirat. Sehingga apa yang sementara kita dapatkan di muka bumi Allah dilipat gandakan nikmatnya, serta nikmat yang mantap dan langgeng di akhirat kelak juga Allah lipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu tadi adalah mendalami sifat makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kita sebagai seorang muslim harus mengetahui makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersebut. Ya, begitu aja dari saya. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.